Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu melanjutkan materi pola interaksi pada pertemuan sebelumnya. Ya, pola interaksi selanjutnya yaitu ada mutualisme. Interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion. Contohnya di gambar ini ada lebah dan bunga. Nah, lebah ini membantu bunga untuk melakukan penyerbukan yang nantinya akan terjadi pembuahan seperti itu. Nah, kondisi ini yang disebut dengan pola interaksi mutualisme. Selanjutnya, ada pola interaksi komensalisme. Interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi nggak ngaruh. Ya, contohnya ada ikan paus dengan ikan anemon ya, gitu. Nah, atau seperti kerbau dengan burung yang makan kutu di kerbau, seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang si inangnya ini tidak dirugikan oleh pihak yang membutuhkannya gitu. Jadi interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak saja gitu. Menguntungkan si burung tadi, kemudian menguntungkan ikan kecil ini gitu. Seperti itu komensalisme. Selanjutnya, amensalisme. Amensalisme atau antibiosis adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya ada pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut maksud Ibu, pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Itu amensalisme. Kita lanjut. Tadi kita sedang belajar pola interaksi. Sekarang kita belajar tentang saling ketergantungan di antara komponen biotik. Saling ketergantungan di antara komponen biotik. Salah satunya kita akan bahas tentang rantai makanan terlebih dahulu. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu sehingga membentuk rantai makanan. Contoh, dari rumput kemudian dimakan jangkrik, kemudian dimakan sama yang binatang ini ya yang lebih besar, kepik. Kemudian dimakan kodok, dimakan ular, terakhir dimakan elang. Seperti itu. Nah, ini juga ada, ini mungkin zooplankton, kemudian dimakan sama jenis udang-udangan, dimakan sama kepiting atau ikan-ikan kecil, dimakan oleh ikan sedang, kemudian dimakan ikan besar, dimakan oleh ikan yang lebih besar. Itu proses rantai makanan, proses makan-memakan atau perpindahan energi dari peristiwa makan atau dimakan untuk membentuk rantai tertentu. Oke. Selanjutnya, dari rantai makanan nanti akan terbentuk jaring-jaring makanan. Nah, ini akan terbentuk jaring-jaring makanan. Di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan satu dengan jaring makanan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Contoh, kalau kalian lihat gambar ini, ada berapa rantai makanan di sini? Kita bisa lihat dari tumbuhan dimakan kelinci, kemudian dimakan anjing hutan. Itu ada satu rantai makanan. Kemudian dari tumbuhan dimakan kelinci, kelincinya dimakan sama burung elang. 2. Lanjut, ada tumbuhan dimakan mercit, mercitnya dimakan anjing hutan. 3. Kemudian tumbuhan, mercit, mercitnya dimakan sama elang. Ada 4. Ada tumbuhan lagi, tumbuhan dimakan sama mercit, mercitnya dimakan sama ular. Berarti ada 5. Lanjut, ada tumbuhan dimakan sama burung pemakan biji, burung pemakan biji dimakan sama anjing hutan. Ini rantai makanan yang ke-6. Kemudian ada tumbuhan dimakan sama burung pemakan biji, selanjutnya dimakan sama burung elang atau burung hantu. Ini rantai makanan yang ke-7.
Oke, kita lanjut. Ada tumbuhan dimakan sama serangga herbivora, kemudian dimakan sama burung pemakan biji, kemudian dimakan sama burung elang atau burung hantu. Ini ada 8 rantai makanan. Ini rantai makanan yang ke-8. Selanjutnya ada tumbuhan dimakan sama serangga, kemudian dimakan sama laba-laba. Laba-laba ini bisa dimakan sama burung, bisa dimakan sama katak, kemudian bisa dimakan sama ular. Nah, ini ada 9 sekarang. Selanjutnya ada tumbuhan dimakan sama serangga, kemudian ada serangga predator dimakan sama katak dan dimakan sama ular. Ular dimakan lagi sama burung elang. Oke, kalian boleh cek ada berapa proses rantai makanan yang ada di sini. Kalau Ibu hitung barusan ada 10. Kalian boleh cek ulang kembali. Baik. Selanjutnya, ya, dari rantai makanan akan kebentuk jaring-jaring makanan. Setelah jaring-jaring makanan akan kebentuk jaring-jaring kehidupan. Nah, jaring kehidupan itu yang seperti apa? Di alam yang luas ini, jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Kalau tadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Kalau sekarang, jaring-jaring kehidupan adalah kumpulan dari jaring-jaring makanan. Seperti itu. Oke, boleh direview ulang ya. Ibu ulang. Kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Ya, sedangkan kalau jaring-jaring kehidupan adalah kumpulan dari jaring makanan yang saling terkait. Seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya ada piramida makanan. Nah, kita akan bahas piramida makanan. Ya, kamu boleh lihat ada piramida makanan di sebelah kanan. Ya, gambar piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen. Produsen itu biasanya ada di paling bawah. Produsen, konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Yang paling puncak biasanya konsumen tingkat 3. Nah, ini ada bahasan kalau tumbuhan itu termasuk tropik 1, kemudian konsumen 1 itu termasuk tropik 2, kemudian konsumen 2 itu termasuk tropik 3, dan ini termasuk konsumen 3 itu termasuk tropik 4. Oke. Ya, sebelum kita bahas rantai makanan lebih lanjut, ya, Ibu akan bahas tentang piramida makanan. Fungsi belajar tentang piramida makanan harus kalian pahami jika produsen yang ada di bumi ini berkurang. Misal, tadinya jumlah produsennya itu ada 100 hektar. Tiba-tiba karena dibikin tumbuh-tumbuhan itu dibikin perumahan, dia berubah menjadi 80 hektar. Kan berkurang tuh, produsennya berkurang, tumbuhannya berkurang. Nah, ini akan membuat keadaan atau tingkat konsumen satu pun ikut berkurang. Karena pasokan makanannya kurang. Begitu juga dengan konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Bu, kalau misalnya produsennya itu banyak gitu, tumbuhannya itu banyak, ya dia akan berkembang juga karena kebutuhan akan makanannya tercukupi. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini tentang rantai makanan. Ya, ada cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau berpindah nih ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke herbivora itu. Begitu seterusnya. Kalau selanjutnya sampai konsumen terakhir di dalam tubuh hewan.
Energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernafasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi, perpindahan energi tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi. Respirasi itu pernafasan, gerak, panas, dan ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran. Seperti itu. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Untuk tugas kalian bisa kerjakan. Ibu tidak meminta mengerjakan. Untuk tugas kalian bisa mereview ulang via voice note dan langsung dikirim ke WA pribadi Ibu. Baik. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.